Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan memberkati kita semua. Saya mengajak mari kita terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari dengan kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Puji nama Tuhan, firman Tuhan dalam Renungan 79 saya beri tema pilihan. Kita melihat di dalam Lukas 16 ayat 13, saya bacakan firman Tuhan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kalau kita mengobservasi, ayat ini merupakan nasihat Yesus kepada orang banyak. Ya. Di dalam nasihat ini kita melihat ada tentang pilihan untuk mengabdi kepada Tuhan yang mana, Allah atau Mamon. Nah, kalau kita melihat interpretasinya, saya menemukan di dalam ayat ini beberapa makna. Yang pertama, ada konsekuensi mengabdi kepada dua tuan. Di dalam ayat ini menggunakan ilustrasi seorang hamba yang memiliki dua tuan. Dalam konteks budaya Yahudi pada zaman Yesus, seorang hamba tidak mungkin memiliki dua majikan. Karena seorang hamba diharapkan untuk memberikan kesetiaan penuh hanya kepada satu majikan. Jadi tidak boleh memiliki dua majikan. Karena ada konsekuensi ketika seorang hamba mengabdi kepada dua tuan, kepada dua majikan. Seperti yang dijelaskan di dalam ayat ini. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ini menunjukkan bahwa cinta dan kesetiaan kita itu akan selalu terpecah jika kita mencoba untuk melayani dua tuan sekaligus. Pada akhirnya salah satu akan menerima pengabdian penuh kita, sementara yang lain akan diabaikan. Karena nggak mungkin akan setia kepada dua-duanya. Kalau istilah sekarang yang lebih mahal bayarannya, ya, itulah yang akan dia akan beri kesetiaan yang penuh. Ya. Jadi nggak mungkin ya, seorang hamba akan mengabdi kepada dua tuan. Dari nasihat ini, ya, Yesus sedang menegaskan bahwa Allah itu mau umatnya, kehidupan kita sebagai orang percaya itu hidup dalam kesetiaan sejati, dalam pengabdian sejati. Ya artinya hanya menyembah kepada Tuhan, hanya mengabdi kepada Tuhan. Karena kesetiaan yang dibagi itu tidak akan pernah membawa kepada keberhasilan. Orang tidak akan pernah berhasil dengan mengabdi kepada dua tuan. Makna yang kedua, tidak mungkin mengabdi kepada Allah sambil fokus kepada Mamon. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Mamon adalah istilah yang berasal dari bahasa Aram yang berarti kekayaan atau harta benda. Dalam konteks Alkitab, Mamon ini seringkali dikaitkan dengan penyembahan berhala terhadap kekayaan materi, ya, karena menyembah fokus kepada kekayaan, lebih mengutamakan kekayaan itu ya sama dengan penyembahan berhala. Itu yang dikatakan oleh firman Allah. Kekayaan itu kita menyadari, kekayaan itu sendiri bukanlah sesuatu yang jahat, ya. Orang mau jadi kaya itu bukan sesuatu yang jahat. Orang mau punya banyak harta itu bukan sesuatu yang jahat. Tetapi cinta dan ketergantungan berlebihan kepada kekayaan, mengutamakan kekayaan di atas segalanya, termasuk Tuhan. Jadi kalau kita udah membuat kekayaan itu melebihi Tuhan, itulah yang menjadi masalah.
Kalau fokus kita udah lebih kepada kekayaan, Tuhan udah dinomor duakan, itulah yang menjadi masalahnya. Dan ini adalah bahaya mengabdi kepada mamon, karena mamon dapat menggantikan Allah dalam hidup kita. Itu sebabnya Yesus katakan di dalam Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kita melihat bahaya ketika kita mengabdi kepada mamon. Kita mengatakan kita adalah penyembahnya Tuhan, kita adalah umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika fokus kita hanya kepada mamon, kepada kekayaan dunia, bahkan menjadikan ibadah itu nomor 2, tidak lagi mempedulikan persekutuan, tidak lagi mempedulikan ibadah-ibadah, tidak lagi mempedulikan doa, baik dalam komunitas, berjemaat, doa dalam keluarga. Ketika kita sudah mengabaikan itu, menjadikan yang lebih utama itu adalah harta kekayaan, bisnis apapun itu, kita sama seperti orang yang mengabdi kepada mamon. Dan kita tahu bersama, ini bahaya mamon dapat menggantikan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita memiliki, maaf Bapak Ibu, ketika kita memilih untuk mengejar kekayaan materi di atas segalanya, ingat, kita secara tidak sadar menempatkan kekayaan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Hal ini bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan, bahkan melemahkan iman kita, rohani kita. Ya, kita bisa menjadi egois, orang-orang yang egois, orang yang tamak, dan tidak peduli lagi dengan sesama kita. Kita bisa kehilangan belas kasihan dan keadilan. Belas kasihan dan keadilan itu adalah dua hal yang sangat dijunjung tinggi oleh Tuhan. Yang Tuhan mau ada dalam kehidupan orang percaya. Tetapi kita bisa saja kehilangan kedua hal itu. Kita bisa saja hidup di dalam kejahatan. Kenapa? Karena kita mulai mengutamakan harta kekayaan melebihi Tuhan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai ayat 10, firman Tuhan bilang, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi kita melihat bagaimana kejahatan itu terjadi. Karena orang cinta kepada uang, orang lebih mengutamakan uang, harta kekayaan daripada Tuhan. Nah, makna yang ketiga, kita lihat konsekuensi mengabdi kepada mamon adalah kebinasaan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9, saya bacakan ayat yang sudah saya bacakan tadi, tapi dalam salinan firman Allah yang hidup. Tetapi orang yang ingin menjadi kaya akan segera melakukan hal-hal yang salah untuk mendapat uang. Hal-hal yang merugikan mereka, yang menjadikan mereka berpikiran jahat dan akhirnya membawa mereka ke neraka. Jadi ini adalah konsekuensi mengabdi kepada mamon adalah kebinasaan. Firman Allah yang hidup katakan neraka adalah konsekuensinya. Kekekalan dalam kebinasaan. Ya tentu setiap kita tidak mau menjadi orang-orang yang sia-sia dalam mengiring Tuhan. Pada akhirnya kita tetap saja binasa. Kenapa? Karena kita tidak menjadikan Tuhan itu sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Tapi kita lebih mementingkan harta kekayaan dunia. Kita adalah orang-orang yang mengabdi kepada mamon. Dan konsekuensinya adalah kebinasaan. Nah, kita masuk di dalam aplikasi. Apa tindakan kita supaya terlepas dari pengabdian yang salah?
kepada Tuhan yang salah. Karena kita hanya kepada Allah yang benar. Ya. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk terlepas dari pengabdian yang salah, yaitu mamon yang membinasakan? Yang pertama, kita harus memilih Allah sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Dalam hal ini kita perlu mengevaluasi. Ya. Setiap kita juga hamba Tuhan itu ada evaluasi. Ya. Untuk pelayanan seminggu, pelayanan yang terus berjalan. Di dalam pekerjaan, di kantor tentunya ada evaluasi. Dalam pekerjaan di lapangan ada evaluasi. Selesai ibadah, ada evaluasi apa yang perlu diperbaiki. Yaitu bagi hamba-hamba Tuhan ya, yang setelah pelayan-pelayan altar, ya, setelah selesai beribadah ada evaluasi ya, supaya apa? Menjadi lebih baik lagi. Nah, kita perlu mengevaluasi prioritas hidup kita. Apakah kita mengutamakan Allah dalam segala hal yang kita lakukan? Apakah kita lebih peduli pada kekayaan dan materi daripada hubungan kita dengan Tuhan? Ya, harus ada evaluasi prioritas. Kalau kita mulai ya, salah, kita mulai lebih mengutamakan harta kekayaan daripada Tuhan, ya kita harus sadar. Kita harus bertobat dan membuat keputusan untuk menempatkan Allah sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Melebihi apapun juga. Kembali kepada prioritas sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu mengutamakan Tuhan melebihi segala-galanya. Ya, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita hidup mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau dengan kekuatan kita nggak bisa. Dalam dunia ini kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak godaan untuk membuat kita lebih mengutamakan harta kekayaan. Banyak godaan yang ingin membuat kita fokus kepada kekayaan duniawi. Itu sebabnya kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita hidup, menjadikan Tuhan itu di atas segala-galanya. Karena hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita akan mampu, kita akan bisa. Dan pertolongan Roh Kudus itu ya datang melalui permohonan doa. Ya kita harus berdoa, minta pertolongan Roh Kudus. Kita minta pertolongan Roh Kudus dalam penyembahan, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam ibadah, dimanapun kita berada, bahkan di rumah, di kamar kita. Hidup dalam persekutuan dengan firman Tuhan, itu adalah kekuatan. Sehingga kita mampu untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memprioritaskan Tuhan itu melebihi apapun juga dalam hidup kita. Dan yang kedua, mengelola harta dengan bijaksana. Ya, setiap kita dipercayakan harta, kekayaan. Ya. Harta benda yang kita miliki adalah berkat dari Tuhan. Itu dipercayakan kepada kita dan tentunya harus dikelola dengan bijaksana, dengan benar, dengan baik. Dalam hal ini harta itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ya kita kelola dengan baik, kelola dengan bijaksana. Ya, kita yang harus berkuasa atas harta kekayaan. Kita harus yang mengendalikan harta kekayaan, bukan harta kekayaan yang mengendalikan kita. Menggunakan kekayaan kita untuk membantu sesama, untuk keperluan dalam pelayanan. Itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita mengabdi kepada Allah, bukan kepada mamon. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pilihan untuk mengabdi kepada Allah atau mamon adalah tentang prioritas dalam hidup kita. Apakah kita lebih mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan atau mencari kekayaan dan kenyamanan materi? Yesus mengajarkan bahwa hanya ada satu pilihan yang benar, yang artinya tidak ada pilihan yang lain. Hanya ada satu pilihan yang benar bagi umat Tuhan, yaitu mengabdi atau mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Itulah pilihan yang benar, itulah pilihan yang membawa kita sampai kepada kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita menikmati harta di sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemenangan dalam menjalani setiap kehidupan kita. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat hari ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan yang boleh menasihati kami untuk menjadi umat-umat Tuhan yang memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan melebihi apapun di dalam hidup kami. Kami tahu bahwa dengan mengutamakan Engkau lebih dari apapun, itulah yang akan membawa kami kepada janji-janji-Mu Tuhan untuk menikmati harta yang Engkau sediakan di sorga bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Ajar mereka untuk tetap setia dan hanya mengabdi kepada Engkau satu-satunya Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hati keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang, kami menyimpan janji-Mu supaya kami jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.